Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Masih suasana liburan ya. Masih suasana hilir mudik. Emang ramainya sekarang sudah mirip lebaran penumpang gitu ya. Oh gitu. Ramai. Tafsir. Ayeuna tafsir mun. Ayeuna tafsir kumargi kemarinnya tidak ngaji. Tafsir surat Abasa. Abasa. Terus Abasa An-Nazi'at, terus An-Naba, rengse juz amma. Kantun wisuda. Wisuda mencit namanya wisuda ini. No lah. Surat Abasa bagian pertama sudah disampaikan ya. Tinggal bagian kedua. Tema surat Abasa ini adalah muasatul du'afa. Muasatul du'afa itu kita harus punya sensitivitas ya. Ataupun punya merasakan kesulitan orang-orang lemah. Muasatul du'afa, merasakan ataupun solidaritas ataupun dapat bahasa Sunda nama ngaraba hatena orang-orang lemah. Meraba hatinya orang-orang lemah. Muasatul du'afa minal mu'minin. Itu tema besar dari surat Abasa. Adapun tema-tema tambahannya atau tema-tema lainnya, yang pertama adalah kita ulang sedikit bahwa Allah SWT menegur nabinya karena yang beliau pikirkan saat itu adalah dakwahnya disambut oleh orang-orang terhormat, oleh para pejabat, oleh para orang-orang terpandang begitu, orang pintar, cendekiawan. Sudah ditunggu-tunggu mereka diundang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak ada yang datang. Yang datang itu justru kebalikannya, seorang biasa bahkan tidak bisa melihat, buta, yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Turunlah surat ini berdasarkan hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan bahwa sebab turun atau sababun nuzul ayat ini adalah terkait dengan seorang Abdullah bin Maktum yang buta datang menghadap Nabi untuk diberi pencerahan dan dakwah. Sementara Nabi saat itu sedang menunggu orang-orang besar, pejabat, geden begitu, para tokoh kecewa. Yang datang kok orang seperti ini, buta lagi, nah, gitu. Sudah menunggu. Ternyata Allah tegur, abasa wa tawalla. Sungguh tidak baik bermuka masam dan memalingkan wajah. Abasa itu bermuka masam alias belimbing sayur. Bermuka masam, abasa, bermuka masam. Watawala, memalingkan diri. Tawala itu tidak mau menggubris, tidak mau melihat. Padahal kata Allah, satu orang yang demikian la'allahu yazakka, bisa jadi itu lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi dakwah. Satu orang itu meskipun dengan keadaan yang tidak kau harapkan, la'allahu yazakka, bisa jadi dia yang dapat hidayah. Tapi kalau kepada yang pembesar, yang cendekiawan, fa antalahu tasadda, kamu berharap menghadap, kemudian bahasa orang nama nyumangga kau sumangga. Itu yang terkemuka itu dulu nanti sahawa itu. Nah, tidak disebutkan detailnya, tapi itu pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy, para pengurus gegeden Quraisy. Abu Sufyan.
Sagolongan eta Abu Sufyan, Abu Lahab, uwa-uwana kan. Tidak Tidak anu dongkapna justru Abdullah ibnu Umi Maktum yang bukan orang terpandang, orang biasa dan juga kemudian beliau tidak dapat melihat. Kuciwa berat. Tapi Allah tegur. Bukan cara itu dakwah itu dilakukan. Sehingga Rasulullah SAW mengakui kesalahannya dan juga akhirnya beliau memperhatikan Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang sahabat mulia yang nanti pada gilirannya Ibnu Umi Maktum tadinya orang biasa dan tidak terpandang, masuk Islam menjadi orang terpandang, menjadi orang terhormat, bahkan pernah menjadi gubernur Madinah beliau itu. Kalau Rasul itu pergi berjihad, Rasul pergi menaklukkan wilayah, yang jadi gubernur Madinah atau pengganti Rasul di Madinah Abdullah bin Umi Maktum. Buta. Bisa jadi pelarian fikihna kan ini. Tapi Rasul tidak menempatkan posisi pengganti, hanya istakmalahu. Apa istakmalahu itu? Mempekerjakannya. Nah, bahasa orang mah. Menugaskan. Jadi tugas sementara gitu. Bukan jadi pemimpin, hanya PLT bahasa orang. Magang. Jadi kata Rasul teh, saya mau bawa pasukan nih menaklukkan Romawi misalkan, menaklukkan orang kafir. Saya mau berjihad melawan musuh. Kamu Ibnu Maktum jaga Madinah ya. Seperti itu. Istakmalahu alal Madinah. Beliau memerintahkan Ibnu Umi Maktum untuk memegang kendali Madinah sementara ketika Rasul ada di medan perang, ada di jihad fisabilillah. Ya sebulan 2 bulan begitu disuruh untuk memegang sementara. Kenapa beliau Ibnu Umi Maktum diperintahkan sementara untuk memimpin Madinah ketika Rasul pergi berjihad? Karena dalam ayat itu orang yang tidak bisa melihat dapat uzur tidak berjihad. Wa alal a'ma harajun, orang pincang, orang yang tidak bisa melihat, orang yang sudah kepayahan usianya, itu mereka ashabul a'dzar yang dibolehkan untuk tidak berjihad. Tapi kalau jago ringkas kemudian tidak ada uzur, maka mereka ketika Rasul perintahkan wajib berangkat. Kan kita sudah belajar, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Tapi fardu ain apabila 2 kondisi. 1, pemimpin negara memerintahkan, yang kedua musuh datang ke tempat kita, itu jadi fardu ain. Pamit aya musuh, pamit diperintahkan penguasa, mah jihadnya fardu kifayah, nu bade-bade nu mangga-mangga nu teu gitu. Tapi kalau sudah pemimpin memerintahkan, memaklumatkan perang, maka warga negara seluruhnya hukumnya fardu ain mengangkat jihad, ikut berjihad. Itu yang pertama. Yang kedua, fardu ain saat musuh sudah sampai ke kita, maka di sana tidak ada lagi izin-izinan, tidak izin ke orang tua, tidak izin ke pemerintah, tidak izin ke siapapun. Saat itu semua orang angkat senjata jihad melawan. Seperti Palestina, kondisinya fardu ain bagi orang sana. Karena apa? Karena tempat amannya yang dulu mereka tinggali dijajah oleh musuh. Musuh sudah ada di tempat mereka. Maka bagi mereka hukumnya jihad itu fardu ain. Karena musuh sudah ada di tempatnya. Tidak ada cara lain kecuali melawan dan mengusir musuh itu dari tempat aman mereka, dari tanah mereka yang asli dulu. Jadi sangat keliru kalau orang menganggap jihad Palestina itu hanya main-main atau hanya jihad politis. Enggak, itu udah jihad yang syar'i, karena tanah kelahiran mereka dirampas oleh musuh, dirampas oleh agresor, kan demikian, oleh penjajah. Nah, Allah menegur Nabi-Nya Muhammad SAW supaya tidak mengabaikan meskipun yang datang orang yang tidak terpandang untuk menerima dakwah. Jadi bahasa orang aya nama ajengan teh pami jamaahna tiluan opatan jaba hanya dari pokeu misalkan. Mau datang katanya misalnya suruh santri ya gitu. Nah, tidak boleh begitu. Selama memang ada waktu, ada tenaga, ada kesempatan, diundang oleh umat untuk mengisi tausiah, datang. Meskipun duaan tiluan, meskipun kondisinya mungkin di pelosok, di gang-gang sempit, datang. Kalau memang ada waktu dan ada kesempatan, gitu. Jangan sampai memilih lah mengundang nagegeden, pejabat, bupati ke atas datang. Kalau yang undangnya rakyat biasa tidak datang, masjid kecil nggak datang, itu nggak boleh. Itu namanya memilih-milih, memilih-milih
orang yang hendak didakwahi, tidak boleh dalam Islam seperti itu. Nanti ditegur oleh Allah abasa wa tawalla, orang seperti itu. Kecuali memang tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dan mungkin tidak sehat, itu lain cerita. Tapi kalau ada waktu, ada kesempatan, dimanapun dia bisa, dia sampaikan dakwah tersebut. Itu tema yang pertama. Yang kedua, Quran adalah seafdal-afdalnya zikir dan seagung-agungnya pelajaran. Lalu yang ketiga, dalil tentang keesaan Allah SWT. Yang keempat, dahsyatnya hari kiamat. Sudah, ini Sumedang sekarang itu diguncang gempa, Pak. Belum berhenti, tadi malam masih gempa. Masih, ya. Jadi 3 hari itu gempa terus. 26 kali. Jangan di mana? Sumedang. 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 Jepang beda lagi itu mah. Di Batu rata di Batu kalau dibahas Jepang. Di orang di Sumedang. Di Sumedang. Sudah beberapa kali, dan tadi malam jam 10 kawan saya Ajengan Hamdan ngirim pesan bahwa ini guncang lagi, mohon doanya untuk tidak terjadi apa-apa. Dan kata vulkanolog itu gempa Sumedang menimbulkan sesar aktif antara Sumedang sampai Cileunyi yang berpotensi kapan saja sesar itu bisa bergeser. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua, karena kita tidak jauh dari Cileunyi. Iya. Kita tidak jauh dari Cileunyi, dekat. Terowongan selamat itu. Letak. Orang ayeuna tambal di gadinya gitu. Tambal plester. Ada di PC. Insyaallah mudah-mudahan. Gempa itu peringatan dari Allah, ya. Gempa itu peringatan dari Allah supaya kita semua umat manusia mengambil pelajaran. Apa yang harus diucapkan? Diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semua musibah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita banyak bertakbir, ya, banyak istighfar. Karena dalam ayat itu wa makana Allahu yu'adzibu qauman illa wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibuhum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum yang mana di dalamnya ada engkau wahai Muhammad. Jadi selama ada Muhammad tidak akan turun azab dimanapun kapanpun. Selama ada Muhammad. Nabi Muhammad sudah punya enggak patokna tos leungit hiji deui kan tuh naon istighfar. Wa maka dari yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada orang yang beristighfar, Allah akan tahan hukuman azab itu kepada manusia. Jadi Bandung bersyukur kepada orang-orang yang rajin istighfar. Indonesia bersyukur kepada orang-orang, berterima kasih kepada orang-orang yang masih banyak beristighfar. Setiap sholat orang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya perintah Al-Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, tubu taubatan nasuha, taubat yang nasuha, yang benar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian dan menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan kepada kita semua. Jadi gempa yang begitu kecil saja 4,8 skala Richter itu cuma dangkal di daratan, sehingga efeknya itu terasa banget, guncangnya itu terasa banget. Dan sudah ada skema evakuasi kan begitu. Apalagi nanti hari kiamat yang bukan skala Richter lagi yang main kan itu. Sudah kehancuran, bukan lagi main skala tapi kehancuran. Itu gempa mengajari kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Yang kelima, ahwalun nasi wa tamayuzuha. Tentang kondisi manusia nanti di akhirat itu terbagi dua, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Saya pernah dulu menyampaikan perkataan Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithaqus Sadatil Muttaqin yang merupakan syarah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Beliau mengatakan an-nasu arba'atu asnaf. Manusia itu kondisinya ada 4 situasi. Yang pertama sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhir. Ada orang bahagia di dunia tapi di akhiratnya sengsara. Ada yang seperti itu. Di dunianya melimpah ruah, rezeki di mana-mana balatak. Kesehatan juga mumpuni lumayan, kemudian segala macam pokoknya Allah buka di dunia. Tapi sayang tidak digunakan nikmat itu untuk ibadah dan digunakan untuk maksiat. Akhirnya sengsara di akhiratnya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua,
syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Ada orang yang di dunianya sengsara tapi di akhiratnya bagja. Di dunia kurang beruntung, miskin mungkin, lemah juga, kemudian tidak punya apa-apa. Tapi dalam situasi yang kekurangan itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah dengan kesabaran, dengan menjaga sholat, menjaga sunnah, membaca Quran, meskipun dalam kekurangan. Orang ini memang kurang beruntung dunianya, teboganan naon, tidak menjabat apa-apa dan tidak dipandang masyarakat. Tapi karena dia gunakan untuk ibadah, di akhirat dia bahagia. Anu katilu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Eta nu ripuh mah germah miskin di dunia tapi gawena maksiat. Miskin tapi mabok. Miskin ngariba. Miskin sombong. Nah, orang seperti ini sengsara dunia wa sakiyun fil akhirah, lebih sengsara lagi di akhirat. Harusnya kemiskinannya itu mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kekayaannya mendekatkan diri juga kepada Allah. Ini kemiskinannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, muntang ka Gusti, tawakal kana kawasa, tetapi lebih malah mendorongnya kepada maksiat. Waktunya digunakan mubazir, dari pagi sampai sore tidak berbuat apa-apa, nganggur saja, tidak beramal untuk akhiratnya, tidak beramal untuk dunianya. Nah, orang seperti ini sangsara dunia, sangsara di akhirat. Ulah dugi kaki itu orang. Ainun dunianya bagja, dunianya bahagia, kaya raya dunia, di akhirat sengsara, masih aya leuheungna. Minimal di dunia dia poya-poya, wow, segala macam dia bisa dapatkan. Meskipun nanti di akhirat ripuh, masih mending di dunia dia ada yang dinikmati. Ini yang parah mah yang ketiga, di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Coba mau apa? Nauzubillah orang seperti ini. Sudah miskin tidak puasa Ramadan, sudah miskin tidak sholat 5 waktu, sudah miskin tidak zakat fitrah, sudah miskin berbuat maksiat, khamr, kemudian berbuat riba dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Harus diselamatkan seperti ini. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Yang terakhir yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bagja dunia, bagja akhirat. Di dunia dia kaya raya, dia bagja, rezekinya banyak, dan dengan rezeki itu jadi barokah, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kaya tapi digunakan untuk ibadah kepada Allah, menolong agama Allah, menolong kegiatan-kegiatan agama, menolong umat, menolong orang du'afa fuqara. Bagja di dunia kaya, di akhirat lebih bahagia lagi dengan surga. Ini yang keempat yang paling ideal, yang kita sering minta setiap sholat, setiap doa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu makna dari bahagia dunia dan bahagia akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Itu yang kita inginkan semuanya. Tapi yang begini itu jarang. Tidak banyak yang dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Jarang. Mungkin ada yang di dunianya kurang, di akhiratnya bahagia. Atau kebalikan, di dunianya banyak, tapi di akhiratnya akan sengsara. Nauzubillah min dzalik. Orang kafir itu kondisinya kedua. Di dunia dia bahagia, senang, di akhirat dia ripuh. Gitu. Karena ayatnya ada wa numatti'uhum qalilan summa nadtaruhum ila adzabin syadid, ila adzabin alim. Di dunia kami berikan dia banyak kenikmatan rezeki yang lain sebagainya, tapi nanti di akhirat wa nadtaruhum ila adzabin alim, kami akan giring kepada azab yang pedih. Jadi kalau melihat orang kafir itu dibukakan dunia, melihat orang kafir itu melimpah sekali harta bendanya, jangan iri, karena memang Allah sudah mengatakan begitu. Numati'uhum qalilan, kami akan berikan dia nikmat di dunia. Sok, mangga sok. Wa nadtaruhum ila adzabin alim, dan kami nanti akan seret dia kepada neraka yang menyakitkan. Itu fenomena yang di dunianya bahagia tapi di akhiratnya dia sengsara. Kita mah jangan seperti itu. Paling ideal yang keempat, dunia senang, akhirat juga senang. Di dunia bisa touring, di akhirat asup surga. Aduh, cengkep eta. Di dunianya bisa touring, di dunianya bahagia, plong segala macam bahagia gitu, di akhiratnya masuk surga. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
Itu pelajaran yang kelima. Yang keenam, ulu manzilatil Quran wa ulu sya'nil suhuf allati kataba fiha wa ulu sya'nil malaika allati tahmiluha. Di ayat yang ke-11 sampai ke-16 Allah menceritakan tentang keagungan Al-Quran, keagungan malaikat yang membawa Quran, dan keagungan orang yang membaca Quran. Quran itu adalah seagung-agungnya kalamullah. Quran itu seagung-agungnya zikir. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Quran, dia akan ketularan mulianya, ketularan berkahnya, ketularan ilmunya. Siapapun yang nyantol ke Al-Quran akan kecipratan barokahnya, baik dengan membaca, memahami, mentadaburi ataupun mengamalkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qara al-Quran wa huwa mahirun bihi." Barang siapa yang baca Quran, dia mahir Qurannya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama atau beserta malaikat-malaikat yang bernama kiramim bararah, malaikat pembawa Quran. Orang yang bacaannya mahir, al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Qurannya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat pembawa Quran, pembawa mushaf. Jadi ada malaikat namanya kiramim bararah, itu tugasnya membawa Quran Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mahir baca Quran bersama mereka, mulia sekali. Yang mahir tajwidnya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya juga benar. Kalau suara relatif, aya nu cempreng, aya nu ngebas, aya nu merdu, ada yang tidak merdu. Suara bukan prioritas. Karena yang prioritas itu adalah ahkamut tajwid, hukum tajwid. Suara, sekali lagi, suara nomor 2, lagu itu nomor 2. Yang penting ahkamu qiraah, hukum-hukum bacaan. Barang siapa yang baca Quran dengan hukum-hukum bacaannya yang benar, mahir bil Quran, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat safar kiramil bararah, malaikat yang namanya kiramin bararah, malaikat mulia yang taat kepada Allah SWT. Tugas mereka adalah membawa mushaf dan mengawal Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Quran kan turun dari Lauhul Mahfuz, itu dibawa oleh malaikat ini kiramin bararah ke langit dunia. Dari langit dunia lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur selama 23 tahun sekian bulan. Dari Lauhul Mahfuznya satu kali turun dalam bentuk buku kitab seperti ini. Kitab turun dari langit, dari Lauhul Mahfuz sampai di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah di langit dunia turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW munajaman, berangsur-angsur. Nah, itu malaikat pembawa Quran itu namanya kiramil bararah, safaratil kiramil bararah, ada dalam surat Abasa. Yang mahir baca Quran itu kedudukannya bersama dengan malaikat, mulia sekali. Walladzi yatata'u fihi, yatata itu terbata-bata. Bahasa Arabnya sudah mirip Indonesia. Yatata, dari kata tata, yatata, hartosnya terbata-bata. Adapun orang yang terbata-bata baca Qur'annya, madna tidak bisa dibedakan, mana tobi'i, mana lazim, segala macam, panjang pendeknya tidak pas, makhrajnya masih ada salah-salahnya tapi tidak disengaja. Kemudian idgham, iqlab, ikhfa, belum beres tapi tidak disengaja. Maka mereka, kata Rasul, falahu ajron, dapat 2 pahala. Anu kahiji pahala maca, anu kadua pahala ripuhna. Pahala ripuh dikasih diburuhan ke Allah, pahala ripuh nabi teh. Ajru semacam masyaqqah, kesungguhan dia baca itu diburuhan oleh Allah. Jadi barang siapa yang baca Quran dia terbata-bata, ya tata tahu, wa huwa syaqun alaih, dan dia merasa berat bacanya, dalam arti kata ripuh baca Quran itu begitu. Nabi bersabda falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. 1 pahala baca, 2 pahala ripuh. Effort yang dia keluarkan itu dibayar oleh Allah SWT dengan pahala. Tapi daripada 2 pahala, ya lebih afdal bersama malaikat tentunya. Maka setiap orang mesti berusaha bagaimana dia mahirun bil Quran, gimana dia mahir membaca Quran. Jangan hanya mahir membaca tafsir atau terjemah, tetapi baca tilawatan wa qiraatan,
biharfiha wa qiraatiha itu juga penting sekali karena diperintahkan kita membaca. Iqra'il Qur'ana min kulli syahrin. Khatamkan Quran minimal sebulan sekali. Sebulan sekali khatam Quran, baca, bukan terjemah, baca, bukan tafsir, bukan makna, tapi baca tilawah. Tafsir ada lagi tempatnya, tadabbur ada lagi tempatnya, terjemah ada lagi tempatnya. Tapi untuk baca ini ada perintah khusus. Iqra'il Quran min kulli syahrin. Bacalah Quran khatam 1 kali sebulan kalau bisa. Kalau orang iso ya wes setengahnya. Orang iso maning, baca seperempatnya. Dalam kitab Zadul Ma'ad nanti kita pelajari, Rasul itu punya hizib yaumi, punya hizib itu punya wirid harian Quran itu yang beliau patok berapa sehari. Kita pun harus punya. Tidak mesti sama dengan orang lain. Kita misalkan 4 halaman, kita misalkan 2 halaman. Yang penting dia matok tiap hari. Minimal 3 ayat per hari. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setiap orang yang baca Quran 3 ayat per hari maka dia terhindar dari yang namanya menghijrah Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat. Yo, monggo. Dalam rangka untuk memperbaiki bacaan itu kan sampai ada istilah musafaqah. Ya. Nah itu apakah penilai itu bisa dibenarkan dalam pengertian apakah dia punya hak untuk menilai itu baik benar sebagainya. Kalau benar itu ada referensinya kan, misalnya hadis. Jadi panitia ini dibolehkan untuk menilai gitu. Ya. Standarisasi bacaan Quran itu kan qiraah sab'ah. 7 qiraat itu yang kita kenal. Yang sampai ke Indonesia sanadnya adalah qiraah Waros an Asim. Jadi kita ini baca Quran tilawah namanya qiraah Waros. Anu ka Afrika nami qiraahna Qalun. Sareng hijina di abi hilap. Beda misalkan baca kita wadduha wal laili idza saja. Di sana riwayat yang lain wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu tilawah qalun. Ada tilawah lagi yang lain-lain. Seperti Ibrahim dibaca Abraham, alaihim alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa idz qala Ibrahim, bukan Ibrahim. Itu tilawah yang lain. Ada juga yang baca alif itu tidak dibaca. Qad aflahal mu'minun, bukan mukminun. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, bukan min ayyamin ukhra tapi min ayyamin, hamzahnya tidak dibaca. Nah, itu namanya qiraah sab'ah. Ada semua riwayatnya. Cuman yang sampai ke Indonesia qiraahnya adalah Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Yang ke Afrika bisa Waros, yang ke Afrika Utara itu Qalun. Dan ada 7 itu tilawah itu. Selama juri itu di satu negara berpegang kepada mazhab qiraah yang ada di negara itu dan menilai peserta dengan standar qiraah itu, dan jurinya memang bisa, dia berhak menilai dengan keilmuannya. Tapi kalau jurinya tidak paham tajwid, tidak paham segala macam, yang penting ditunjuk ke panitia dinas setempat, nah eta pun gitu. Terus eta jurina kebenaran kepala bidang naon gitu. Nah, itu justru khawatir, itu perbuatan yang tidak menghormati Quran, tidak punya adab kepada Quran. Al-Quran tilawahnya dijuriin atau dinilai oleh orang yang tidak kapabel dalam Quran, itu namanya tidak adab kepada Quran. Sekali lagi jawabannya adalah kalau memang juri itu dia punya ilmu dalam qiraat, ilmu dalam bacaan, dia berhak menilai suatu bacaan itu benar atau tidak. Karena bacaan murid itu kan dikoreksi oleh gurunya juga sama. Quran itu dikoreksi murid oleh gurunya. Bahkan dari zaman dulu yang namanya Quran itu disampaikan dengan talaki, dengan simaan langsung gitu. Murid itu berguru langsung ke gurunya, guru langsung mengecek bacaan muridnya sehingga bersanad tilawah dan qiraahnya. Zaman sekarang banyak orang belajarnya ke YouTube, banyak orang belajarnya ke media sosial.
Tidak ada guru yang memantaunya, tidak ada guru yang mengoreksinya, dikhawatirkan salah. Makanya guru itu wajib memiliki guru. Kata seorang ulama, barang siapa yang belajar tanpa guru, fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan adalah gurunya. Orang belajar hanya dari medsos, nggak punya guru, setan gurunya itu. Bisa melenceng karena tidak lengkap yang dia pelajari. Alhamdulillah kita bisa baca kitab, kita bisa baca hadis, baca tafsir, ada yang mengajarkannya juga bersanad kepada ulama yang sebelumnya. Insya Allah ilmu kita terjaga, ilmu kita bersanad, dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara sanad gitu. Ada sanad ilmunya. Saya tidak sarankan kita belajar dari YouTube ataupun dari media sosial. Kalau hanya untuk memotivasi silahkan, tapi untuk belajar maka perlu ditanyakan apa yang didengar di YouTube, apa yang didengar di tausiah medsos, ditanyakan kepada gurunya. Barangkali ada sesuatu yang dia memahaminya keliru dari yang disampaikan. Karena apa? Karena terbatas sekali apa yang disampaikan di media sosial, terbatas sekali. Apalagi nasihat-nasihat atau ilmu yang 2 menit, 3 menit itu belum lengkap. Kadang dia memahami parsial. Maka penting sekali ditanyakan itu kepada gurunya. Sekali lagi saya ulangi bahwa al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan bacaan Qurannya, maka dia bersama malaikatun kiramin bararah, bersama malaikat yang namanya kiramin bararah, malaikat yang mulia. Adapun yang yata'u yang susah payah baca Quran, kata Nabi falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Satu pahalanya, yang kedua pahala kesulitannya membaca Al-Quran. Wa ulu sya'nil malaikah allati tahmiluha. Di ayat yang ke-11 sampai 16 selain menceritakan tentang keagungan Quran, juga keagungan para malaikat yang membawa Al-Quran tadi, yaitu malaikat safaratil kiramil bararah. Adilatun kafiyatun likulli mu'min alla yansagila anil Quran. Ayat ke-11 sampai 16 surat Abasa itu memberi kita faedah pelajaran setiap mukmin jangan disibukkan dari Al-Quran. Artinya jangan menyibukkan dengan hal-hal lain lalu dia lalai dari Al-Quran. Jangan sampai sibuk buka WA membaca Quran. Itu orang yang paling merugi. Jangan sampai sibuk membaca medsos, lupa dari Al-Quran. Sering orang kan membaca ayat-ayat Quran itu di HP itu ada nilai keabsahan. Tetap Berpahala karena itu bacaan Quran, bukan bacaannya, tetap berpahala. Tetapi para ulama mengatakan wal afdalu qira'atuhu fil mushaf. Yang paling afdol itu membacanya dari mushaf. Yang paling afdol bacaan Quran itu melihat mushaf, karena melihatnya saja itu ada pahalanya. Melihatnya ada pahalanya, membacanya apalagi. Jadi yang paling barokah baca Quran itu baca mushaf, bukan dari HP. Baca mushaf. Kalau mendengarkan bacaan dari Mendengarkan pahala mendengar. mendengar. Pahala mendengar. Tidak dapat pahala membaca. Hari membaca mah ada pahala membaca, namanya qiraah atau tilawah. Dalam ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kau membaca Quran, bacalah ta'awuz dulu. Itu artinya perintah kita membaca Quran, dan tidak boleh seorang muslim disibukkan oleh apapun dari Al-Quran. Jangan sampai sibuk medsos. Sekarang medsosnya macam-macam, Pak. Kita hampir lupa dengan Quran. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. ini dalam aspek penilaian Itu lupa. Fadilah. Kalau baca Quran itu kan ada nilai 10 bacaan. Betul. Tapi kalau kita baca dari HP itu bagaimana? Tetap kan hurufnya sama. Karena begini ya, saya katakan HP ini kan isinya muatannya macam-macam. Kadang-kadang ada yang disukai sama calon presiden. Iya betul. Tapi kan tetap ketika di HP muncul alif lam mim, kan kita bacanya alif lam mim. Ketika di HP muncul alhamdulillahirabbil alamin, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Quran kita dari HP itu adalah bacaan Quran.
karena bukan yang lain. Maka membaca Quran lewat HP itu sama berpahala dengan bacaan dari mushaf. Tetapi kalau dibilang mana afdolnya baca di HP dengan di Quran, tentunya baca di mushaf lebih afdol karena kita melihatnya dari kertasnya langsung. Baca dari mushaf. Di HP itu diperlukan kalau kita tidak sedang membawa mushaf, membawa Quran, misalnya kita lagi safar atau lagi bepergian atau lagi di masjid tidak bawa mushaf, maka kita menggunakan HP sebagai media untuk membaca Quran. Afdolnya kemana-mana bawa mushaf. Jangan kalah sama umat lain, kemana-mana tuh bawa kitab sucinya mereka itu, disimpan di kantongnya, disimpan di mobilnya segala macam. Nah kita pun harusnya mushaf Quran juga dibawa kemana-mana, dibawa kemana-mana. Ini berkenaan dengan manzilah kedudukan Al-Quran yang ada pada kita. Yang menyampaikan bacaan Quran itu Jibril. Ya. Kan wahyu itu kan wahyu yang tersurat itu disampaikan dengan 2 cara, bahkan 3 cara. Yang pertama adalah yukallimuhullah, Allah sampaikan dengan langsung berkomunikasi dengan Nabi, itu cara pertama. Yang kedua biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Yang ketiga dengan ru'ya sholihah, dengan mimpi para nabi atau mimpinya Nabi. Ini 3 cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ada yang lewat mimpi, karena mimpi Nabi semuanya wahyu. Beda jeung urang, mimpi urang mah aya 3, Pak. Nu kahiji mimpi yang sholihah, yang benar, mimpi baik. Yang kedua mimpi buruk. Yang ketiga bunga tidur saja, tidak ada artinya. Tapi kalau Nabi semua mimpinya adalah wahyu. Khusus Nabi, semua mimpi Nabi adalah wahyu. Kalau kita bukan Nabi, mimpi ada 3. Ada mimpi yang baik, kita boleh ceritakan ke orang lain, dan ada artinya mimpi baik itu. Mimpi yang baik itu adalah 1/70 kenabian. Ada artinya. Yang kedua mimpi buruk jangan diceritakan. Cukup berlindung kepada Allah, meludah ke kiri. Meludah ke kiri membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Itu dari setan asalnya. Ahlamu syaitoniyah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan mimpi itu ada 3. Satu tadi mimpi yang baik, yang kedua adalah ahwalu syaitoniyah, mimpi dari setan, mimpi buruk. Yang ketiga adalah mimpi semacam adghasu ahlam, bunga tidur saja. Bunga tidur adalah kepanjangan dari memori yang dia simpan sebelumnya. Jadi dia memorinya apa, ke bawah tidur, sehingga keluar lewat mimpi itu. Itu mah nggak usah digubris, bunga tidur. Misalkan tiba-tiba kita mimpi menikahi artis yang kaya raya dan cantik jelita, mah bunga tidur Pak pasti itu. Mikiran ngahayal nyambung ke sare, ke bawah gitu. Yang kedua mimpi buruk tadi, mimpi buruk itu dari setan. Bisa ada artinya, bisa tidak ada artinya. Kalau ada artinya atau tidak ada artinya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan itu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mimpi buruk, meludah ke kiri. Makanya hadis ini memberi faidah, istri itu tidur sebelah kanan. Karena kalau suami mimpi buruk, diludahi. Kena banget. Enggak, maksudnya itu meludah ke kiri itu adalah sebagai simbol saja. Gitu. Bukan meludah, bukan, tapi jadi apa istilahnya, membuang napas tuh, gitu. Dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tuntunan Rasul ketika mimpi buruk. Mimpi buruk contohnya apa? Dikejar oleh hantu, dikejar oleh anjing, dikejar oleh kalajengking, dikejar oleh ular, dikejar oleh yang sesuatu yang kita takuti. Itu mimpi buruk dari setan asalnya, untuk membuat kita takut. Yang pertama ini yang baik, namanya ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu pemberitaan dari Allah tentang sesuatu yang baik. Contohnya misalkan jawaban dari sholat istikharah, itu keluar mimpi yang baik. Ataupun Allah ingin memberitahu sesuatu yang sifatnya itu gaib, itu juga lewat mimpi. Ulama mengatakan kalau kita melihat kerabat kita yang sudah meninggal dunia dalam keadaan yang sempurna, terhormat, itu tanda bahwa almarhum dalam keadaan baik di alam kuburnya. Silahkan lihat ceramahnya Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Badar. Itu beliau menjelaskan di antara kabar gembira orang beriman itu kan ada 2.
Lahumul busyra fil hayatid, orang beriman itu punya dua kabar gembira. Satu kabar gembira waktu di dunia, yang kedua kabar gembira waktu di akhirat nanti dengan surga. Di dunia apa kabar gembira? Selain dengan kesehatan, kekayaan dan sebagainya, di antara kabar baik di dunia itu adalah dia diberikan mimpi yang baik. Jadi kalau kita melihat orang tua kita, melihat kerabat kita yang sudah meninggal dalam keadaan yang baik, contohnya melihatnya dia sedang sholat, dia sedang menggunakan pakaian putih, sedang sholat, baca Quran, sedang umroh, sedang haji, sedang apapun lah dalam keadaan baik, itu tanda isyarat dari Allah, kabar gembira bahwa yang bersangkutan mendapatkan nikmat kubur. Kalau kebalikannya dari kondisi itu, maka perbanyak istighfar untuk mereka supaya diringankan jika itu jika itu terlihat tidak baik mimpinya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi dalam kaidah fikih, meskipun mimpi itu adalah berita dari Allah, kabar gembira dari Allah berupa 1 dari 70 kenabian atau 1/70 kenabian, tetapi sekali lagi dalam kaidah fikih, mimpi tidak bisa menjadi sumber dan hujah suatu hukum. Ya, mimpi tidak bisa jadi dalil hukum. Untuk hukumnya mimpi nggak bisa. Si anu mimpi anu lalu diamalkan, nggak bisa. Mimpi tidak jadi sumber hukum. Mimpi tidak jadi sebagai hujah argumen hukum. Tetapi mimpi sebagai pemberitaan dari Allah, kalau mimpinya baik itu adalah 1/70 kenabian. Ya, jadi boleh dipahami ya. Kalau secara fikih mimpi tidak bisa jadi patokan hukum atau dalil hukum. Tapi kalau dari segi bahwa itu adalah Allah memberitahu sesuatu lewat mimpi, mimpi yang baik, itu memang ada namanya ru'yah shalihah. Jadi jangan salah memahami. Sehingga ada orang mimpi anu diamalkan, orang si anu mimpi anu diamalkan, tidak ada. Tidak ada keterangannya mimpi dijadikan patokan ataupun pijakan untuk kita beramal. Jadi itu ya Pak Haji, keterangannya bahwa mimpi itu bisa jadi adalah pengkabaran dari Allah SWT. Dan wahyu itu bisa terjadi dengan cara itu. Mimpi yang baik, berbicara langsung Allah dengan nabinya melalui malaikat Jibril. Nah, 3. Melalui malaikat Jibril, bicara langsung Allah dengan nabinya, seperti Isra Mi'raj kan Allah bicara langsung. Bicara langsung. Kemudian tetapi Allah Nabi tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang yang ketiga itu adalah dengan perantara mimpi yang baik. Wahyu itu terjadi dengan 3 cara. Mimpi yang baik, bicara langsung, dan yang ketiga perantara malaikat Jibril. Seringnya itu yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu mungkin beberapa pelajaran dari surat Abasa. Kesimpulannya mah mungkin ada di ayat yang 11-16 supaya kita ini lebih memperhatikan Al-Quran lagi. Kalau kita ingin bersama malaikat kiramil bararah, perbaiki bacaan Quran kita. Dan usahakan khatam itu sebulan sekali. Kalau tidak bisa setengahnya, kalau tidak bisa separuhnya, ataupun kalau tidak bisa juga minimal jangan sampai tilu ayat mah gitu, ulah sampai maca-maca aja. Bacanya tartil ya. Bacanya tartil. Masalah melakukan itu orang relatif, ada yang bisa ada yang enggak. Meskipun ada hadis man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, barang siapa yang tidak melakukan Quran bukan golongan kami, kata Rasul. Tetapi itu sesuai dengan kemampuan. Artinya maca Quran ulah jika maca Quran, gitu intinya mah. Maca Quran ulah jika maca resep renang gitu atau resep macam. Nah, Quran mah usahakan dilakukan samampuna. Ya. Jadi maksud hadis, barang siapa yang tidak melakukan Quran, man lam yataghanna bil Quran, tidak melakukan Quran, falaysa minna, bukan golongan kami. Itu maksudnya lakukanlah Al-Quran semampu kita. Nu penting beda maca Quran jeung maca Quran. Tartil itu ada beberapa tingkat, ada hadar yang cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Jadi tetap tajwid tapi cepat, itu namanya hadar. Ada tartil pertengahan. Tidak cepat, tidak lambat, itu namanya tartil. Ada yang lambat namanya mujawad. Mujawad itu seperti qori kita, muammar nanti. Muammar ZA. ZA apa sih? Muammar ZA. Saya juga nggak bisa itu. Nah, itu namanya mujawad. Lama, panjang, dan sangat pelan. Itu namanya mujawad. Kalau cepat ngerolam, itu namanya hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya hadar. Yang dianjurkan itu membaca Quran itu tartil, pertengahan antara mujawad yang lambat dan hadar yang cepat. Itu namanya tartil. Tapi tiga-tiganya bisa gunakan. Kalau kita seorang hafiz Quran, murojaah hafalan di depan guru boleh pakai hadar. Asalkan gurunya hafiz juga. Dan itu hafiz mah pikiran pasti baca nama dekat elok udah hafiz. Maka orang hafiz Quran guguruna kan hafiz jadi ulah udah hafiz meskipun baca Quran. Karena akan beda, orang yang punya hafalan memperhatikan yang punya hafalan akan beda. Oh ini. Itu hadar. Digunakan ketika kita hafal 30 juz memurojaah hafalan kita atau 20 juz, 15 juz. Itu hadar. Tartil bacaan kita sehari-hari. Kapan mujawad? Ya saat diperlukan mujawad. Misalkan kita sedang ingin merenungi, meresapi makna dari Al-Quran, boleh dimujawadkan. Itu jenis-jenis cara Al-Quran. Yang penting kata Nabi, barang siapa yang tidak melakukan Quran, dia bukan golongan kami. Artinya bukan setiap orang harus bagus bacaan Quran lagunya, bukan. Tapi sebisa mungkin Quran itu dibaca seindah mungkin. Bagaimana caranya? Dengar kaset, dengar YouTube, dengar apalagi tuh imam-imam yang bagus suaranya. Perhatikan, tiru bacaannya. Ditiru bacaannya. Ulama baca Quran juga baca Quran. Jangan, tapi ditiru bacaan. Allah Ta'ala bisawab wa ta'ala bimuradi wa taufiqun ila billah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita supaya lebih lagi memperhatikan kualitas bacaan Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.